Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Ibu. Di sini kita akan belajar tematik 5B subtema 3 dengan mata pelajaran SBDP Seni Rupa. Materinya gambar cerita. Di sini kita akan membahas teknik arsir dan gradasi dengan kompetensi dasar memahami gambar cerita. Oke, simak ya. Nah, apa itu gambar cerita? Ada yang masih ingat di materi tematik 5A atau tema 1 yang membahas gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa atau disebut juga dengan gambar ilustrasi. Berikutnya ada ciri-ciri gambar cerita. Bagaimana, ada yang masih ingat ciri-cirinya? Ya, yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Yang kedua, gambar sesuai isi teks. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai isi cerita. Oke, simak materi selanjutnya ya. Berikutnya ada bentuk gambar cerita. Yang pertama ada komik. Nah, ada yang masih ingat apa itu komik? Ya, komik merupakan cerita bergambar yang umumnya mudah dipahami, lucu, ditampilkan lewat urutan gambar dan dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Berikutnya ada kartun. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Berikutnya ada karikatur. Karikatur merupakan penggambaran suatu objek nyata yang dilebih-lebihkan. Kemudian ada cergam atau cerita gambar. Cerita yang dilengkapi dengan gambar. Berikutnya ada pamflet. Pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar tanpa penyimpulan atau penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas. Dan pamflet ini bisa juga berupa selebaran pengumuman sebuah informasi. Nah, berikutnya ada cover atau sampul. Ada yang masih ingat? Ya, cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah yang gambarnya sesuai dengan isi buku. Jadi, keenam ini adalah bentuk dari gambar cerita. Selanjutnya, spesifikasi atau ciri-ciri dari beberapa bentuk gambar cerita tadi. Yang pertama ada komik. Ciri-cirinya, terdapat panel atau kotak-kotak dalam gambarnya dan berisikan suatu alur cerita. Nah, ini adalah gambar contoh komik. Berikutnya ada kartun. Ciri-cirinya bersifat lucu dan menggambarkan suatu peristiwa. Nah, contohnya ada kartun SpongeBob, Patrick, dan ada Doraemon. Pasti pada tahu ya kartun ini? Oke, selanjutnya ada karikatur dan cergam. Karikatur memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menggambarkan objek nyata yang dilebih-lebihkan. Ini adalah contoh gambar karikatur hitam putih dan contoh gambar karikatur berwarna. Berikutnya ada cergam. Ciri-cirinya, cerita yang dilengkapi gambar atau gambar yang memiliki alur cerita. Berikut adalah contoh cergam. Nah, kalian bisa lihat di sini ada cerita tentang kelinci dan 3 anaknya. Berikut adalah gambar beserta rangkaian ceritanya. Selanjutnya ada pamflet dan cover. Nah, ciri-ciri pamflet adalah tulisan disertai gambar yang berisikan informasi pada selembar kertas. Nah, ini adalah contoh pamflet, yaitu informasi pengumuman tentang dongeng anak Islam. Di dalamnya terdapat tanggal, hari, tempat, dan pelaksananya, siapa panitianya, dan juga sponsornya. Kemudian berikutnya ada cover. Nah, cover ciri-cirinya yaitu gambar yang terdapat pada kulit atau sampul buku atau menggambarkan isi dari buku tersebut. Di sini ada contoh gambar buku si kancil. Nah, di depannya di halaman cover itu ada gambar judul, penerbit, penulis, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan ya contoh pamflet dan contoh cover berikut ini. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Ada yang masih ingat di pembelajaran tema 1 sebelumnya? Ya, yang pertama menentukan tema atau ide atau gagasan. Jadi sebelum kalian membuat gambar cerita, kalian tentukan dulu ceritanya bagaimana, judulnya apa, idenya bagaimana, lalu membuat gambarnya. Kemudian mempersiapkan alat gambar. Alat gambar di sini
bisa pensil, kertas, penggaris, kemudian alat mewarnai teknik kering seperti krayon, spidol, dan lain-lain. Juga teknik basah ada cat air, kanvas, dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu ada mempersiapkan atau membuat sketsa gambar. Nah, membuat sketsa gambar ini sudah dipelajari di tema 1 sebelumnya ya. Jadi kalian sebelum membuat gambar utuh, kalian harus membuat dulu sketsa atau tahapan-tahapan dalam membuat gambar tersebut agar gambar dapat terlihat bagus. Kemudian mewarnai gambar yang keempat. Nah, mewarnai di sini finishing dari akhir langkah-langkahnya. Jadi setelah selesai semua gambar jadi, baru kalian warnai. Pada tahapan mewarnai gambar, kalian harus tahu 3 teknik dalam mewarnai, yaitu yang pertama ada teknik arsiran, di mana teknik ini digunakan untuk membedakan gelap terang pada objek gambar. Kemudian teknik selanjutnya ada gradasi, di mana teknik ini digunakan untuk mempertajam dan mempertegas suatu gambar agar gambar dapat terlihat seperti nyata atau hidup, atau gambar tersebut bisa menjadi 3 dimensi. Kemudian teknik selanjutnya yaitu ada teknik cat air. Nah, teknik cat air ini digunakan menggunakan cat air dalam kanvas. Berikut adalah contoh teknik arsiran. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Gambar yang berwarna gelap itu menandakan bahwa gambar tersebut jauh dari cahaya, sedangkan gambar yang berwarna terang itu menandakan arah datangnya cahaya. Kemudian untuk teknik gradasi, berikut adalah contohnya. Nah, kalian bisa bedakan untuk gambar pohon yang sebelah kiri itu berwarna ungu tua, ungu muda, lalu warna pink di atasnya. Kemudian pohon yang di tengah warna hijau tua, hijau muda, kemudian warna kuning. Dan pohon yang di sebelah kanan ada warna kuning, warna orange, dan warna merah untuk mempertajam suatu objek gambar. Kemudian teknik gradasi itu ada 2, yaitu yang berwarna seperti ini dan juga ada yang berwarna hitam putih. Nah, untuk yang berwarna hitam putih tidak jauh beda dengan teknik arsiran. Hanya untuk teknik gradasi itu cara mengarsirnya bisa dengan segala macam arah. Kalau teknik arsiran itu bisa satu arah, bisa berlawanan arah. Nah, berikut adalah contoh teknik gradasi. Gambar sepatu ini kalian bisa lihat mana gambar yang terang, mana gambar yang gelap untuk menandakan arah datangnya cahaya dan mana gambar yang bisa terlihat seperti 3 dimensi. Nah, berikut adalah contoh gambar teknik cat air. Nah, kalian bisa gradasikan beberapa warna pada cat air sehingga tampak lebih indah dan tampak lebih cantik seperti ini ya. Oke, kalian sudah paham beberapa teknik mewarnai? Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar menggunakan teknik arsir dan gradasi. Berikut adalah cara memegang pensil dalam teknik arsir, bisa begini atau begini. Berikut adalah cara teknik arsir searah, silang, kontur, dan acak. Coba perhatikan untuk gambar arsir searah. Nah, pensil ini digerakkan searah, jadi tidak bolak-balik ya, tetapi pada saat menggoreskan, kalian harus angkat pensilnya, kemudian goreskan lagi searah, kalau ke atas semua, kalau ke bawah semua, seperti itu ya. Kemudian kalian harus tahu datangnya arah cahaya. Jika pada gambar ini kalian sudah bisa lihat cahaya datang dari arah sebelah kanan, jadi gambar yang sebelah kiri itu terlihat sangat gelap, kemudian sedikit gelap, lalu semakin ke sebelah kanan maka semakin terang. Nah, teknik arsir searah ini seperti ini. Nah, jika seluruh lingkaran tersebut sudah terarsir sepenuhnya, kemudian kita membuat bayangan. Bayangan tersebut dibuat dari arah sebelah kiri karena cahaya datang sebelah kanan. Berikutnya yaitu arsir silang. Coba kalian perhatikan cara menggoreskan pensilnya. Nah, arsir silang ini kalian bisa arsir secara acak atau berlawanan arah, bisa dari arah kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Jadi secara berlawanan. Dan yang perlu kalian ketahui, coba lihat arah datangnya cahaya dari sebelah mana? Ya, dari arah sebelah atas. Nah,
Jadi cahayanya sebelah atas, maka bayangan ada di bawah, sehingga teknik arsir ini lebih ditajamkan di bagian bawahnya dan membentuk suatu bayangan di bagian bawah lingkaran. Selanjutnya arsir kontur. Coba kalian perhatikan perbedaan arsir silang dengan arsir searah. Nah, arsir kontur ini lebih memperhatikan pada arsiran di sekitar pinggir-pinggir bentuk objek. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar lingkaran ini, ya, arsir gelap terangnya itu terlihat di pinggir-pinggirnya, sehingga dapat kalian ketahui bahwa cahaya datang dari arah depan dan membentuk bayangan di sekitar objek gambar. Jadi terlihat gambar seperti nyata atau asli atau 3 dimensi. Itu bisa menggunakan arsir kontur. Jadi cahaya itu datang dari titik atau arah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jangan lupa membuat suatu bayangannya. Berikutnya ada arsir acak. Nah, arsir acak ini hampir sama dengan arsir silang, hanya tekniknya itu tidak beraturan, bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yang penting ada gambaran gelap terang suatu benda. Bisa kalian perhatikan cahaya datang dari atas, sehingga bayangan lebih gelap itu bayangan di bawah, dan kalian bisa arsir sesuai keinginan kalian menggunakan arsir acak tersebut. Dan jangan lupa gambar untuk bayangannya di bagian bawah, karena arah datang cahaya di atas. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa teknik arsir, di sini kalian harus pahami teknik gradasi arsir, di mana warna itu dari gelap sekali, setengah gelap, sedikit gelap, lalu semburat, lalu ke terang. Beginilah gradasi dalam teknik arsir. Selanjutnya, kita belajar membuat sketsa vas bunga menggunakan teknik arsir. Pertama-tama, kalian buat dulu garis vertikal dan horizontal. Selanjutnya kalian bikin garis lengkung cekung, ya, di bagian atas dan lengkung cembung di bagian bawah, seperti ini, agar lebih mudah dalam membuat sketsa vas bunga. Nah, perhatikan ya, garis demi garisnya kalian bisa lakukan dan contohkan di rumah masing-masing. Oke, jangan lupa diberi lubang di bagian atas. Nah, jika sudah jadi, kalian bisa hapus garis horizontal dan vertikal ini agar bisa langsung diberi gradasi menggunakan teknik arsir. Nah, coba kalian perhatikan, karena cahaya datang dari sebelah kanan, ya, maka bagian sebelah kiri itu terlihat lebih terang untuk bagian cekungan dalam. Kemudian bagian kiri luar itu lebih gelap. Nah, selanjutnya sebelum kalian melakukan teknik arsir, kalian harus tebalkan dulu pinggir-pinggir dari vas bunga tersebut. Kalian rapikan, kemudian kalian tebalkan menggunakan pensil. Nah, setelah itu baru kalian arsir. Nah, jadi seperti ini mewarnai gambar menggunakan teknik arsir dan gradasi. Ya, kalian harus perhatikan, jika gambarnya seperti ini berarti cahaya datang dari sebelah kanan. Kemudian bagian yang gelapnya yaitu sebelah kiri. Nah, setelah itu kalian bisa rapikan agar gambar nampak lebih bagus. Jangan lupa diberi semburat arsiran tipis di bagian tengahnya. Nah, setelah itu kalian bisa gosokkan menggunakan jari, atau jika takut kotor bisa menggunakan tisu. Nah, berikut adalah keterangan cahaya datang dari sebelah kanan, sehingga bayangan yang di sebelah kanan itu tertutup kan, yang cekungnya gelap, kemudian bayangan luarnya sebelah kiri itu lebih gelap. Nah, jangan lupa membuat arsiran bayangan di bagian bawah agar gambar
tampak terlihat nyata. Seperti ini. Kalian bisa menggunakan teknik arsir searah atau dua arah. Yang penting terlihat bagian gelap terangnya suatu benda. Jangan lupa kalian goreskan menggunakan jari atau tisu yang ada di rumah agar gambar terlihat rapi. Nah, beginilah vas bunga yang sudah jadi. Sebelah kiri adalah vas bunga yang asli, sebelah kanan adalah sketsanya. Kalian bisa contoh di rumah ya. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh gambar arsir dan gradasi hitam putih yang lainnya. Bisa kalian lihat, ada gambar mangkuk dan kendi di bagian atas. Nah, kalau gambar seperti ini berarti cahaya datang dari sebelah kiri ya. Kemudian ada gambar sepatu. Nah, kalau gambar sepatu ini bagian yang gelapnya di bagian bawah karena cahaya datang dari arah atas. Kalian bisa bedakan mana gambar yang gelap, mana gambar yang terang dari kedua gambar ini. Selanjutnya ada gambar cangkir. Oke, thank you for watching. Alhamdulillah materi telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.